Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi tentang seputar dunia Islam, serta sejarah perkembangannya. Kali ini, kami akan membahas tentang sebuah hadis Nabi, yang pada saat ini dihubungkan dengan situasi politik di Kerajaan Arab Saudi. Benarkah Nabi pernah mengatakan tentang itu? Dan siapakah sosok yang layak menjadi Raja Saudi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Salah satu hadis yang dahulu disampaikan Rasulullah mengenai kemunculan Imam Mahdi, kini sedang ramai diperbincangkan dunia. Hadis tersebut saat ini dikaitkan dengan konflik perebutan tahta kerajaan Saudi, antara tiga putra mahkota mereka. Pembahasan ini sangat menarik untuk dikupas. Karena hal ini bisa saja menjadi persoalan besar yang meluas, selepas meninggalnya Raja Salman. Lantas, apakah perkataan Nabi tersebut berhubungan dengan perebutan tahta kerajaan Arab Saudi saat ini? Jawabannya bisa iya, dan juga bisa tidak. Jika selepas Raja Salman nanti wafat, tidak ada gejolak, berarti hadis ini belum relevan untuk saat ini. Akan tetapi, jika ternyata setelah Raja Salman nanti meninggal terjadi pergolakan perebutan, berarti hadis ini relevan. Dan Imam Mahdi benar-benar akan muncul, sebagai pemimpin umat Islam seluruh dunia. Dan kita semua telah memasuki akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, "Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua putra khalifah. Tetapi, tak seorang pun di antara mereka menguasainya." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Saat terjadinya konflik yang tak berkesudahan, dan terjadinya pembantaian yang belum pernah dialami oleh kaum sebelumnya. Lalu, muncullah seorang laki-laki yang akan mendamaikan perseteruan tersebut. Dan memimpin seluruh penduduk bumi dengan kepemimpinan yang adil. Jika kamu melihatnya, berbayatlah kepadanya, walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena dia adalah Khalifah Allah, yakni Al-Mahdi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam konteks ini, situasi di Arab Saudi menjadi sangat relevan, khususnya dengan pertimbangan seputar Pangeran Mohammed bin Salman, atau yang sering disebut MBS. Beberapa pandangan mengemukakan, bahwa Pangeran MBS sebenarnya tidak sesuai dengan kriteria tradisional Saudi, untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Menurut tradisi dan struktur kepemimpinan di Arab Saudi, penerus raja idealnya adalah keturunan langsung dari Raja Abdul Aziz. Namun, MBS yang merupakan cucu dari Raja Abdul Aziz, secara teknis dia bukanlah pilihan utama untuk tahta ini. Masih ada keturunan langsung Raja Abdul Aziz yang hidup dan dianggap memiliki hak yang lebih kuat untuk menjadi penerus, termasuk 2 paman MBS. Namun, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi dinamika suksesi di Arab Saudi. Raja Salman saat ini telah membuat suatu instruksi tertulis yang menyatakan bahwa keinginannya agar sang anak, Pangeran MBS, akan menjadi pewaris tahta setelahnya. Dalam sistem monarki Arab Saudi, keinginan raja sangat dihormati. Dan keputusannya dianggap sebagai keputusan final, yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini berarti bahwa, meskipun ada debat seputar legitimasi Pangeran MBS sebagai penerus tahta, hal tersebut nampaknya kurang berpengaruh. Keinginan Raja Salman memberikan landasan hukum dan moral yang kuat, bagi Pangeran MBS untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Saudi. Ini menciptakan suatu dinamika yang unik, di dalam transisi kepemimpinan di Arab Saudi. Dan juga bisa menjadi subjek pengamatan bagi mereka, yang mengikuti prediksi tentang kedatangan Imam Mahdi. Kenaikan Pangeran MBS sebagai pewaris tahta di Arab Saudi, yang menggantikan kedua pamannya, kini menimbulkan berbagai pertanyaan, tentang potensi ketegangan politik di kerajaan tersebut.
Situasi ini menjadi kompleks, karena perubahan dalam garis suksesi ini menyimpang dari tradisi turun-temurun yang telah lama ada di kerajaan Saudi. Dalam tradisi monarki Arab Saudi, pewarisan tahta biasanya mengikuti garis keturunan yang lebih langsung dari sang pendiri kerajaan, yakni Raja Abdul Aziz. Namun dalam kasus Pangeran MBS, proses ini tampaknya berbeda. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana transisi ini diterima oleh berbagai faksi di dalam kerajaan. Pertama, ada pertimbangan tentang seberapa kuat Pangeran MBS membangun dukungan politik dan kekuasaan selama ia menjabat sebagai putra mahkota. Jika Pangeran MBS berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dengan efektif, serta memenangkan dukungan penting dari tokoh-tokoh kunci di dalam kerajaan, maka transisi mungkin akan berlangsung lebih lancar. Namun, jika ada percepatan ketidakpuasan atau oposisi terhadap Pangeran MBS, baik dari dalam keluarga kerajaan maupun dari masyarakat luas, hal ini akan bisa memicu ketidakstabilan. Dan situasi ini bisa diperumit oleh faktor eksternal, seperti ekonomi global, hubungan internasional, dan dinamika regional, yang semuanya dapat mempengaruhi stabilitas politik di Arab Saudi. Poin penting lainnya adalah, bagaimana proses suksesi ini dipandang dalam konteks lebih luas tentang legitimasi dan tradisi. Jika perubahan ini dianggap terlalu radikal, atau melanggar norma yang dihormati, hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan di kalangan elit dan masyarakat. Hal ini akan menjadi lebih jelas ketika Raja Salman meninggal, dan masa transisi kekuasaan dimulai. Saat itu reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar kerajaan, akan menjadi indikator penting tentang seberapa stabil atau tidaknya transisi kepemimpinan dari sang pewaris tahta. Sejauh ini, banyak pengamat yang menunggu dengan penuh antisipasi untuk melihat bagaimana skenario ini akan terungkap. Akan ada evaluasi cermat atas setiap langkah yang diambil selama periode transisi ini, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang masa depan politik di Arab Saudi, dan potensi dampaknya pada stabilitas regional dan global. Arab Saudi, negara yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Negara ini juga memiliki asal-usul yang menarik untuk dibahas. Negara Arab Saudi berasal dari keluarga Saud, yang merupakan pendiri sekaligus penguasa utama negara tersebut. Keluarga Saud berhasil memerdekakan diri dari Kekaisaran Ottoman, yang pada masa itu merupakan kekuatan dominan di kawasan tersebut. Pemilihan nama Saudi Arabia secara khusus mencerminkan asal-usulnya dari keluarga Saud. Dengan Arabia, yang merujuk pada wilayah geografis yang mereka pimpin. Keberhasilan keluarga Saud dalam mendirikan dan mempertahankan negara ini, sangat terkait dengan dukungan yang mereka terima dari para ulama, khususnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang menyerukan pemurnian Islam, dengan merujuk Al-Quran dan hadis. Di Indonesia, paham yang dipopulerkan oleh beliau sering dianggap sebagai aliran Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sosok penting dalam sejarah berdirinya Saudi Arabia. Pemikiran serta ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memainkan peran kunci dalam membentuk landasan ideologis negara petrodolar tersebut. Di Saudi Arabia hubungan antara kekuasaan politik dan agama sangat erat. Hal tersebut terlihat dengan ditekankannya prinsip-prinsip agama dalam berbagai aspek kehidupan, hingga dalam kebijakan pemerintah. Kemitraan antara keluarga Saud dengan para ulama, terutama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya, bukan hanya dalam bidang strategi politik. Akan tetapi, mereka juga merupakan elemen penting dalam membangun identitas nasional dan kebudayaan di Saudi Arabia. Keluarga Saud menggunakan dukungan ulama untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dan memenangkan hati masyarakat yang sangat menghormati ajaran agama. Pada masa itu, khalayak di wilayah Saudi sangat mementingkan kepemimpinan yang sejalan dengan ajaran agama.
Hal itu membuat dukungan dari ulama menjadi aspek kritis dalam pemantapan kekuasaan keluarga Saud. Sejarah ini menunjukkan bagaimana Saudi Arabia berkembang dari kekuatan lokal hingga menjadi negara yang memiliki pengaruh signifikan di kawasan dan dunia. Kekuatan ini tidak hanya bersumber dari sumber daya alam seperti minyak, tetapi juga dari struktur kekuasaan yang unik dan hubungan erat antara agama dan politik. Hal ini menciptakan dinamika khusus dalam politik dan masyarakat Saudi, yang terus mempengaruhi negara tersebut hingga saat ini. Seiring waktu, Saudi Arabia telah mengalami berbagai transformasi. Namun pengaruh dari keluarga Saud, serta faham yang ditinggalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampai saat ini tetap menjadi unsur inti dalam struktur sosial dan politik negara ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah seorang ulama yang berpengaruh, dan mendapat tempat yang sangat dihormati dalam masyarakat Saudi. Sosoknya tidak hanya diakui sebagai seorang pemimpin agama, tetapi juga sebagai figur sentral. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berperan penting dalam pembentukan identitas keagamaan dan sosial Saudi Arabia. Pengaruhnya sangat mendalam dan berkelanjutan, terutama dalam menetapkan norma-norma dan prinsip-prinsip agama, yang menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintahan Saudi. Meskipun begitu, ada pertanyaan besar tentang bagaimana dinamika hubungan antara keluarga Saud dan ulama-ulama. Terutama dalam konteks reformasi yang dilakukan oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Pangeran MBS dikenal karena inisiatif modernisasinya yang berani, dan seringkali kontroversial. Yang mencakup perubahan sosial ekonomi, dan bahkan aspek-aspek tertentu dari praktik keagamaan di Saudi Arabia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, tentang bagaimana perubahan-perubahan ini diterima oleh ulama-ulama konservatif. Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga kerajaan. Hubungan antara ulama dan keluarga Saud historisnya bersifat simbiotik. Dengan ulama mendukung legitimasi keluarga Saud. Dan sebaliknya, keluarga Saud melindungi dan mempromosikan ajaran ulama. Namun, dengan reformasi yang dilakukan oleh MBS, ada kemungkinan beberapa aspek dari hubungan ini bisa berubah. Pangeran MBS telah menunjukkan keinginan untuk membuka lebih banyak aspek masyarakat Saudi, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan pandangan ulama tradisional. Pertanyaan tentang bagaimana reformasi Pangeran MBS mempengaruhi hubungan ini sangat penting. Dan jawabannya mungkin tidak sepenuhnya jelas, sampai terjadi peristiwa signifikan. Seperti, sepeninggal dari Raja Salman. Pada titik itu, mungkin situasi akan menjadi lebih jelas. Apakah reformasi MBS mengakibatkan pergeseran dalam keseimbangan kekuasaan, antara keluarga kerajaan dan ulama? Atau apakah hubungan tradisional antara keduanya akan tetap bertahan? Hal ini merupakan suatu area yang menarik untuk diamati. Karena, akan memberikan wawasan penting tentang arah masa depan Saudi Arabia, baik dalam hal politik, sosial, maupun keagamaan. Situasi ini terus menjadi topik pembicaraan dan analisis di kalangan pengamat politik dan agama. Kita hanya bisa menunggu dan melihat, bagaimana hubungan ini akan berkembang, dan apa dampaknya terhadap struktur kekuasaan dan masyarakat di Saudi Arabia. Kita hanya bisa menunggu saat kepastian itu tiba. Yaitu, setelah kewafatan dari Raja Salman. Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan, tentang hadis Nabi yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan di Arab Saudi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat, dan menambah wawasan kita semua. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.